mereka membawa game ketiga atau Bigetron dengan 2-0. Impel Arena mana tepuk tangannya? Langsung menuju ke arah lane atas. Oke, dengan high ground dari kedua belah tim di sini. Dan bahkan kalau aku ngerasa Super Ken dengan Akainya harusnya bakal lebih sering untuk bermain ke area objektif Turtle. Sementara Fun kita sudah melihat juga dengan Lancelot yang dibawakan. Dan Godiva ini penting banget untuk dapetin momentum ya. Yes. Karena kita tahu key Divine Judgment yang gak bisa di cancel tentunya akan menjadi kunci penting untuk Bigetron Alpha. Melihat adanya Moreno yang tidak cukup respect dengan adanya Purify, membuat Godiva harusnya bisa mengamankan posisi Moreno sih. Dan bahkan Godiva bisa meng-cancel Moreno, tapi di depan sana ada Godiva bersama dengan Vesagar mendapatkan satu buah retribution dari Ken. Ternyata nampaknya Super Ken membuat Fun gagal untuk mendapatkan Lethal Wadah. Dan dapat kalian semua para buciners yang jomblo, ya terima nasib untuk tidak bisa mengikuti kode promo MPL Date dengan diskon 20%, minimum pembelian 2 tiket, dan bahkan pembelian maksimal hanya 4 tiket. Belinya hanya di mana? Di Blibli.com. Pintar. Iya dong. Tapi pergerakannya Fun udah mulai invasi ke area bawah nih. Dia muter ya. Dia muter. Dia Super Ken-nya bisa dibilang memilih untuk coba dapetin bottom lane dulu sih Momocha. Iya, lebih mengamankan untuk ke area orange buff-nya. Tapi harusnya Ki udah memberikan informasi di mana Fun tadi udah sempat mengambil satu buah jungle dari tim Bigetron Alpha. Dan dengan perbedaan bisa dibilang mungkin level dari Torizo dan juga Fluffy ini terlihat. Fluffy akan sedikit terlambat untuk dapetin level 4-nya. Namun gak masalah karena dari EXP lane-nya masih bisa ditinggal. Dan Saken, Moreno sama dari Vesagar sama-sama dikasih level 4 terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah Turtle. Tapi nampaknya Fun sudah berada standby on position dengan bermain dengan pacarnya Retribution. Di tangan adalah Super Ken. Fun terperangkap, tidak bisa diselamatkan. First blood di tangan seorang Ki. Di depan sana ada The World Manipulation yang dipegang oleh tim Aura Fire. Fluffy dapetin Super Ken. Super Ken ter-take down bersama dengan Godiva. 3 player yang ada di line of dan tenggelam di sungai kali ini. Iya. Tapi tetap posisi dari Cold berada di tangan Bigetron Alpha. Walaupun Aura sebenarnya udah lumayan pertukarannya oke loh. Kenapa? Dia dapetin Super Ken-nya Momo-chan. Iya. Tapi Moreno standby on position. Tidak ada kesempatan untuk seorang Kabuki dan dikasih ke Saken. Dikasih point kill-nya. Iya, dan bahkan dari Moreno-nya hanya mendapatkan assist karena dia tahu kalau Saken bisa dapetin 1 poin kill di awal tentunya akan menambah dari segi net worth-nya. Dan kita ngeliat platingan gold yang juga sempat diambil oleh Saken, tapi Retribution masih cukup on point dari Super Ken. Lagi-lagi power of Retribution ternyata dari sang robot ini mengerikan dan mungkin harus sudah diperhatikan karena Fun adalah salah satu player yang punya Retribution yang sangat tinggi juga. Dan itu terlihat di data loh tadi, ya kan? Iya. Cuma sekarang mungkin kurang maksimal, kurang bisa mendapatkan momentum untuk dari posisi Fun. Kita tahu Lancelotnya agak cukup sulit bisa bertahan di dalam sana. Divine Judgment telah dikeluarkan, masih ada Godiva! Double stun yang sangat mal, tapi Super Ken meng-cancel itu semua. Membuat Godiva terperangkap. Dan bahkan Godiva harus menjelajahi satu hutan untuk bisa pulang ke base-nya. Godiva cuma bisa melakukan buying time semaksimal yang mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tidak bisa lagi selamat dari hantaman para robot. Iya, dan mau gak mau dari Godiva harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Bigetron karena dia mau ke area bawah pun sudah ditahan sama seorang Torizo. Sementara kita melihat di area atasnya cukup free dari Sakennya sendiri. Dengan keberadaan dari Kabuki yang sudah tepat sekali dan rotasi masih cukup terlihat agresif dari Bigetron. Sayang banget stunnya berhasil menangkap seorang Vesagar. Burung Fairy yang mematok Vesagar berhenti di depan sana. Lalu suara Godiva yang terdeteksi tapi Retribution from Fun berhasil menggagalkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Mundur ke arah belakang, Godiva memberikan dirinya, udah the best thing yang bisa dia lakukan. Tapi Fluffy terperangkap Divine Judgment mencoba di all-in begitu saja. Press word-nya belum keluar, damage terlalu sakit dan bahkan Super Ken. Sayang sekali gagal ter-take down. Fluffy terperangkap di depan sana. Pasukan Aura Fire, untungnya mereka tidak kehilangan seorang Fluffy. Masih bisa mundur ke arah belakang, masih ada Real World Manipulation yang hanya bisa mempertahankan sedikit dan memaksa Soriza mengeluarkan flickernya. Meskipun begitu emblemnya silakan Momo-chan.
Iya, dengan Fredrin di tangan Fluffy membawa ke arah Conclusive Blast tentunya memberikan sedikit damage ke arah seorang Fluffy di sini dan memaksimalkan adanya cooldown yang akan lebih sedikit memperpendek dari skill yang akan dimiliki oleh seorang Fredrin. Sementara Kabuki, Oke, Sorizo menjadi korban selanjutnya. Kabuki. Lihat disuntik satu-satu, ditancepin peniti, membuat seorang Sorizo nggak bisa berdaya lagi. 1 poin kill yang sangat mahal melihat Kabuki yang dari tadi terseok-seok untuk mendapatkan level yang ke-7 dengan gold yang tidak terlalu jauh kalau menurut aku. Karena masih bisa diincar dengan adanya 2000 gold difference. Langsung coba ditahan. Ada 1 buah Hurricane Dance yang udah menjadi heavy spin sekarang namanya. Dan membuat 1 Moreno salah pergerakan. Itu pergerakan yang cukup sayang sekali karena Moreno harusnya bisa selamat. Telah diselamatkan oleh seorang Super Ken. Tapi dia malah memilih ke kanan bertahan di dalam turret. Tapi bertahan di dalam turret itu bukan opsi nampaknya. iya karena mungkin dia ngeliat ya backup dari Bigetron Alpha ini sudah mulai datang. Namun ternyata memilih untuk mundur dari pemain-pemain Bigetron Alpha, tidak mau terlalu overcommit di area bawah. Dan dari talent prediction masih dengan 2 suara dari Oji dan juga dari seorang Eterna untuk Aura Fire. Alright, langsung menuju di arah bottom lane. Saken mencoba untuk mendorong, tapi Van nampaknya akan coba merebut turtle dari tangan Super Ken. Siapakah yang lebih unggul dari perebutan objektif kali ini? 2 versus 3, telah terlihat posisinya. Moreno is coming up. Godiva berada di rumput yang tidak diberitahukan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Godiva terdeteksi posisinya. Belum ada real world manipulation. Ada Spear of Mystery. Tapi Retribution! Diamankan Super Ken! Membalikkan kembali posisi yang sudah dipegang oleh tim Aura Fire. Pada Aura Fire yang berhasil mendapatkan setup terlebih dahulu. Tapi Ki masih menahan Devon Judgment. Terbelakang di depan sana. Berhasil memecahkan 1 buah turret terlebih dahulu sebelum tim fight selanjutnya. Objektif. Bahkan Godiva, flickernya digunakan. For what, Momochan? Mungkin lebih bermain aman aja kali, nggak mau ngambil resiko juga. Dan kali ini Kabuki udah mulai berasa sih dari damage-nya. Karena terlihat ya tadi udah mulai ngepok juga ke arah Super Ken. Super Ken-nya harus sampai recall meskipun akhirnya berhasil untuk mendapatkan turret objektif di area mid untuk Bigetron Alpha. Kalau kita lihat Godiva nggak bisa menempel Kabuki, ini mungkin saatnya Vesager bisa bertempelan dengan Kabuki. Berjalan bersama dan itemnya silakan Momo Gomez. Tapi sebelum itu Momo Gomez retribution lagi di tangan Super Ken Momo Gomez. Gila. Dan meskipun Van sempat mendapatkan 1 retribution tapi ternyata lumayan sakit dari Kabuki karena Demon Hunter Sword di tangan seorang Kabuki. Ini tentunya siapapun tanker di area depan bakalan rontok terkena damage dari Demon Hunter Sword. Dan kita tahu basic attack yang akan ditambahkan lebih mahal kalau misalnya Bigetron Alpha mereka kehilangan Ki dan juga Sorizo. Jadi nggak cuan. Iya, jadi nggak cuan ya. Sementara dari item in-game by Dunia Games nih Ji. Yes. Kita ngeliat Saken lagi-lagi free banget untuk di game yang kedua. Dengan posisi yang kita tahu dari Melissa-nya Kabuki ini bisa ngepok dari arah yang cukup jauh ya dengan Muddles-nya. Bisa ngejar juga ya dari goldnya. Iya, karena tadi sempat juga dipok dari Ki, dari Super Ken. Sehingga ngebuat pemain dari Bigetron Alpha mereka nggak bisa nyelamatin Sorizo yang udah terlalu overcommit masuk sampai ke area turret base-nya. Dan Saken untungnya masih dapetin positioning yang begitu bagus. Jadi tentunya Aura Fire mereka nggak bisa asal sembarangan ya dari Aura Fire untuk balikin keadaan. Belum tentu di Kabuki, bisa aja dari Godiva yang dapetin Tyrant Revet sama Tyrant Rage-nya. Oke, jadi bisa dibilang Kabuki jangan sampai terdeteksi. Gimana caranya dia harus free hit dari belakang. Tapi lihat, belum ada Devon Judgment udah dikeluarkan begitu saja. All in menuju ke Vesager, still survive. Godiva terperangkap, real world manipulation. Mencoba mendapatkan Vesager, gagal didapatkan. Tapi Kabuki membalikkan keadaan dengan double kill. Kabuki berhasil memukul mundur para pasukan dari Bigetron Alpha. Kabuki damage terlalu sakit, tidak bisa dibunuh kembali. Dan bahkan Sorizo nggak bisa sama sekali menangkap Kabuki. Di sisi sebaliknya, Van bebas banget kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dia miliki. Dan Flav is coming, mencoba untuk melakukan 1 buah coverisasi terhadap seorang Van. Dan Kabuki mendapatkan space untuk Lord kali ini, Momochan. Yes. Gak apa-apa. Sayang sekali. It's okay, setidaknya Aura Fire mereka masih bisa untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A34 dan juga A54. Tapi lihat, dengan kematian Vesager karena Lord, membuat para pasukan dari Aura Fire, lihat rosternya pada ketawa semua. Maksudnya itu bisa jadi ini loh,
mental boosting gak sih? Iya. Kejadian-kejadian lucu yang mungkin oh iya dari kita stres banget di pressure sama Bigetron sampai berapa ribu tadi. Reset lagi ya. Reset lagi. Dan bahkan sekarang udah kekejar networknya dengan hanya satu buah triple kill yang didapatkan sama seorang Kabuki. Tapi Fluffy gak boleh ter-takedown, dia badan. Dia badan. Kalau nggak ada dia, dari Godiva ini untuk mengeker ke belakang itu sulit sekali. Iya. Sulit. Dan Karena nggak ngasih space gitu loh. Para pasukan Aura Fire lainnya nggak ngasih space. iya, dan kalau kita ngelihat mungkin dari tim fight terakhir di area Lordnya, kayaknya flickernya udah kelihatan duluan, tapi masalahnya dia nggak tahu dia di bus itu ada berapa orang yang nunggu. Dan Ki udah mulai bisa respect sih, cari di mana. Super Cat, takedown, berhasil diamankan. Real World mulai dari sana, masih ada Moreno. Moreno mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Satu buah pencil telah didapatkan, Van masih selamat. Sorizo versus everybody. Dengan adanya 2 poin kill yang sangat mahal dari Aura Fire. Berhasil memukul mundur pasukan dari Bigetron Alpha dan di arah bottom lane. Akan jadi best untuk tim dari Aura Fire. Lihat udah mulai dirontokin. Van tidak bisa didapatkan. KYY gak bisa meng-all-in seorang Kabuki karena belum ada informasi dari Moreno. Tapi seorang Van Earthling, Fluffy yang terperangkap. Tidak pecah immortalnya dan Fluffy still survive, Momochan. Oke, tapi kehilangan dengan adanya gerobak yang sudah mulai masuk dari Aura Fire ini masih bisa ditahan. Bigetron Alpha mereka lumayan di pressure habis-habisan oleh Aura Fire. Oke, bukan di pressure lagi. Mereka mencoba dilobangkan di tengahnya. Dibolongkan Momochan. Fluffy cuma distraction aja. Fluffy cuma menjadi badan dari Aura Fire. Kalau Sorizo terpancing ke Fluffy, Kabuki sudah bisa dipastikan bebas. Dan Kabuki terdeteksi posisinya Momochan. Iya, dicek informasinya dengan adanya distraction dari seorang Saken di sini. Dan apakah akan bisa menculik satu pemain? Oke, Godiva menuju ke seorang Ki. Oli, tapi Godiva terpaksa tertangkap dengan David Dustman. Hilang begitu saja, flicker telah digunakan. Van berada di garis depan dan Retribution tidak didapatkan oleh kedua siapapun. Dan Van terperangkap, immortality-nya pecah. Superken masih mau lebih. Van memilih mundur ke arah belakang, Real World Manipulation mendapatkan Ki. Nampaknya sedikit lagi. Almost is never kali. Dia akan coba mempertahankan dirinya dari seorang Van atau Vesager sekalipun. Lord kali ini sudah perkasa Momochan. Menuju ke arah mid. Saken bebas untuk memberikan sebuah tombak menuju ke arah BS turret yang dimiliki dari Aura Fire. Tapi Kabuki, lihat betapa respect-nya damage yang harus diperhatikan oleh Sorizo. Tapi Van, karena ada satu buah gocekan ting-ting, bukan permain ting-ting, bukan biskuit. Ada Feather Stack, more offensive, menuju ke arah mid lane. Lord diselesaikan dengan cukup cepat, tapi Fluffy gagal mendapatkan Saken. Wind of Nature bahkan telah dibuka. Fluffy ter-takedown, Kabuki gak ada yang bisa membendung. Super Ken hilang. Satu ditukar satu dengan hanya 2 base turret. Keuntungan kali ini masih di tangan Aura Fire karena mereka pertama berhasil mempertahankan base turret di arah top lane. Dan mereka mampu membalikan keadaan Momochan. Dan tadi Kabuki sebenarnya hampir aja bisa dijepit dengan satu buah heavy spin. Namun damage dari Facehugger juga terlalu sakit untuk seorang Superken. Jadi mau nggak mau Superkennya harus mundur dan menjadi korban pertukaran atas seorang Fluffy. Itu Moreno tadi uji nyali tuh. Kalau dia terdeteksi, wah kelar tuh Momochan, silakan. Iya, dan sementara kalau kita ngeliat di instant replay base Samsung Galaxy A34 di sini, lihat udah sempet ketahan sebenarnya sama Superken, tapi immortality-nya pecah karena damage dari pemain-pemain Aura sudah mulai berasa di menit ke-21. Late game lagi-lagi akan menjadi insurance untuk Aura Fire. Ya sekarang ini bisa jadi game siapa aja. Untuk dari item in-game-nya, semua tinggal ngelihat siapa yang punya immortality sekarang. Untuk memenangkan game kedua kali ini karena posisi dari Kabuki yang sudah 2 kali keculik dari awal. Ini di menit ke-22 belum keculik lagi nih. Oke, stand by on position. Melihat tidak adanya immortality dari seorang Kabuki, ini mungkin harus bisa diperhatikan oleh pasukan dari Aura Fire. Dan di sisi sebaliknya, Saken juga tidak memiliki immortality. Dan Sorizo, kalau dia tidak bisa mengamankan winning condition dengan mengorbankan badan, jiwa, dan raganya untuk seorang Kabuki, mungkin Bigetron Alpha bisa dibalikan kembali keadaan kali ini Momochan. Ya, sekarang Godiva yang mungkin awalnya gampang keculik ya dari Bigetron Alpha, sekarang dia akan sedikit sulit untuk ditumbangkan karena punya immortality di tangan seorang Godiva. Yang berbeda Superken ini nggak punya immortal. Sama, si Van juga. Van juga. Jadi sama-sama tidak ada immortality. Purple buff coba didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Van. Dan dari segi itemnya juga kita lihat mungkin Van ini bisa menahan sedikit damage. Sedikit ya aku bilang. Sedikit. Kenapa aku bilang sedikit? Karena dia tidak ada Queen Swing. Dengan di sisi seberang
Mereka udah ada Skygger dan Helmet. Mereka juga bentar lagi akan ada Immortality dari seorang Super Ken. Masih menunggu begitu saja. Torizo mendeteksi di arah belakang Momochan. Dan ada informasi telah diberikan, tidak ada Fluffy di depan sana. Little World Market Collection telah dibuka. Fan akan mencoba ditunggangi begitu saja. Tapi lihat di sini. Aura Fire, mereka harus struggle untuk melakukan defense di arah top lane. Iya, ini kuncinya dari Bigetron Alpha adalah mereka coba untuk clear di area mid dan mungkin di area atas juga. Jadi kasih distraction terlebih dahulu untuk Aura Fire, sementara Aura yang sekarang udah memegang real time win probability yang lebih tinggi dibandingkan Bigetron Alpha. Wow. Mereka tinggal manfaatin momentum dari Godiva aja, kasih space yang cukup banyak ke arah Kabuki. Kan Kabuki udah mulai kelihatan nempel nih. Wow, Kabuki menunjukkan batang hidungnya. Ini bukan hal yang baik karena Kabuki udah terdeteksi di posisinya. Walaupun dia berhasil nge-poking Super Ken, tapi Kabuki harus hilang lagi dari map. Dan itu seperti Saken, tidak ada yang tahu di mana Saken berada. Dua gold lane-nya jangan sampai terdeteksi, sama-sama bisa di all in. Dan ini cukup berbahaya untuk kedua belah pihak. Dan Lord kali ini masih coba didapatkan. Torizo memberikan badan dan jiwa raganya terperangkap di depan sana. Tim fight dipancing oleh para pasukan dari Aura Fire, bahkan membuat seorang Godiva hilang immortality-nya. Fan mencoba mendapatkan Moreno, tapi Moreno still survive. Lihat para pasukan Bigetron Alpha, mereka menyelamatkan Moreno. Satu tim fight yang coba dipancing Aura dan gagal. Lihat ketegangan kali ini, Empel Arena, mana tepuk tangannya? Kesempatan yang begitu besar masih dipegang oleh Aura Fire di menit yang ke-25 kali ini. Dan Super Ken sekarang udah balik lagi immortality-nya. Yes, ketegangan. Dua kubu Bigetroners dan juga Aura Fame sama-sama dia menunggu Lord ini didapatkan oleh siapa. Dan bahkan satu buff dan Strike, Kabuki akan menjadi pilihan utama. Udah des ke arah belakang. Pasukan dari tim Aura Fire mereka sadar no Venom Strike. Ini tim fight yang baik untuk mereka karena tidak ada lagi damage instan. Tapi KYY fokus ke arah seorang Kabuki. Tidak berhasil. Vesager terdeteksi. Informasi telah diberikan. Menuju langsung tim fight. Go away dan bahkan Retribution akan di tangan siapa kita lihat. Super Ken berhasil mendapatkan satu buah Retribution dan shutdown. Hilang Kabuki. No Kabuki, no party. Ini Pancana. Dapetin dua player. Mendapatkan Lord. Walaupun ditukar dengan Super Ken. Itu gak adil, Momochan. Di cancel recall-nya. Oke, recall-nya di cancel. Fokus menuju ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung ada Torizo di garis depan. Moreno mencoba untuk mempertahankan para pasukan dari Bigetron Alpha dengan Vader Strike. Tapi lihat belum bisa. Langsung all in, belum bisa Momochan. Wah, itu padahal hampir dari Fan bisa untuk mendapatkan Retribution. Namun ternyata Super Ken masih terlihat kuat. Oke, langsung ada Vader Strike. Vesager Sakaratul Maut. Tapi Godivanya langsung hilang dilanyap oleh seorang Saken. Fan gak bisa bertahan dan bahkan Bigetron Alpha menenggelamkan sang naga.